Tiba-tiba, begitulah kehidupan penuh dengan tiba-tiba. Ada yang tiba-tiba menikah, tiba-tiba bercerai. Tiba-tiba jatuh hati, tiba-tiba patah hati. Kita berharap bintang tamu kita malam hari ini, mereka yang sudah bercerai bisa segera membuka hati dan berbicara dengan kita dari hati ke hati. Selamat malam, selamat datang di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Di antara kami bertiga yang sudah pernah bercerai hanyalah Aldi Taher. Bukan hanya pernah, tapi 2 kali. Bener gak sih? Ya doain aja sampai 3 kali ya. Nauzubillah, amin. Di, apa coba pelajaran yang bisa diambil ketika bercerai? Yang pasti pelajarannya ya nggak mau gagal lagi. Iya. Tapi mendapat pelajaran ya kita harus lebih bijak, harus lebih dewasa gitu. Harus lebih bijak, lebih dewasa, itu pun yang kita harapkan dari bintang tamu pertama kita yang baru saja bercerai. Siapakah dia? Kita lihat dulu sosoknya yang satu ini. Dan malam hari ini kita hadirkan sosok seorang Natalie Holscher. Selamat malam. Thank you so much Natalie udah mampir di Heart to Heart ya di tengah kesibukannya. Sibuk bener ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana sekarang perasaannya setelah bercerai? Perasaannya setelah bercerai yang pasti sedih-sedihnya udah lewat. Sekarang ya udah lanjut lagi perjalanan hidup ke depan. Life must go on ya. Iya. Lebih plong? Lebih plong iya pastinya. Bahagia? Bahagia itu nggak bisa diungkapkan ya. Aku nggak tahu ada bahagia atau enggak gitu loh. Jadi belum tahu aku bahagia apa enggak. Ya. Tapi ya gimana, harus dibahagiain dong. Apapun itu. Van, kita ingat ya, kita coba book jadwal seorang Natalie Holscher ini udah lama banget loh. Bener, katanya kamu tuh padat sampai 1 bulan ke depan. Bener apa enggak? Apa sih itu? Padat ngapain? Bikin konten ke YouTube, ngurus baby Azam atau apa? Atau endorse atau iklan. Aku mulai ini lagi sih, cari-cari kesibukan gitu loh. Jadi biar gak terlalu ke ini gitu, Fokus ngerti ke gak? permasalahan gitu ya. Gitu. Jadi udah cari-cari kesibukan. Jadi syuting, abis syuting, pulang syuting, aku ngonten lagi lanjut. Ya. Jadi gitu aja tiap hari. Syuting, ngonten, syuting, ngonten, syuting, ngonten. Kamu kalau ada orang bilang gini, ini kan kamu sering datang ke konten podcast selebriti ya. Bener. Curhat isi hati kamu curahkan di sana. Kalau ada orang bilang, kok kenapa ya Natalie Holscher setelah bercerai curhat terus di media sosial, di konten sana sini? Ya kalau masalah curhat itu kan pertanyaannya juga dari narasumbernya. Ya, dari yang nanya ya. Dari hostnya ya. Jadi otomatis ya aku jawab juga. Gitu. Jadi buat kamu tidak masalah ya? Nggak masalah selagi aku nggak merugikan orang lain dan aku nggak membuka kejelekan gitu. Tapi ini seolah berbanding terbalik. Kemarin sempat ada satu statement ya dari seorang Kang Sule. Ya. Kita mau kasih lihat dulu statementnya apa. Tidak mau membuka aib mamanya Azam. Ya. Tanggapan kamu atas statement tersebut seperti apa? Apakah kamu berpikir ini akan membuka peluang bagi yang menyaksikannya berasumsi bahwa kamu juga punya aib? Ya kalau misalkan aku ada aib ya silakan aja. Sebenarnya gini, nggak apa-apa ngomong di YouTube itu nggak apa-apa. Tapi seharusnya diomongin juga ke aku. Karena kalau misalkan ngomongin masalah begitu aib ya, kalau mau ngomongin masalah aib, aku pun juga udah ngomong sama dia, kamu salah, kamu begini dan dia mengakui dia salah. Oh maksudnya sebelum menjelaskan di Sebelum bercerai, YouTube? ada masalah yang aku nggak perlu share ke kalian gitu. Jadi maksud Natalie kalau sebelum ngomong di podcast orang biar komunikasi dulu, aku mau ngomong kayak gini gitu ya? enggak, maksudnya aibnya tuh aib apa gitu. Oh. Itu yang menjadi tanda tanya ya, kenapa harus menggunakan kata aib gitu ya? Dan kalau misalkan ngomong dia udah kan sering cerita sama Oma. Jadi Oma pun juga kalau misalkan akangnya cerita sama Oma balik lagi ceritain lagi ke aku gitu. Jadi aku tahu semua apa yang dia ceritain. Tapi ngomongin manusia ya pasti akan ada celah, Ya. akan selalu ada aib, tidak ada manusia yang sempurna. Iya benar. Apa yang kamu rasa adalah kekurangan kamu saat menjadi seorang istri? Kekurangan aku kayaknya banyak kurangnya deh. Misalnya apa? Apa ya?
Belum bisa jadi ibu sambung yang baik, itu satu. Terus ya belum bisa jadi, mungkin belum bisa jadi istri yang sempurna, belum bisa jadi ibu sambung yang sempurna. Kamu menyebut belum jadi ibu sambung yang baik itu 2 kali. Apakah anak-anak sambung kamu juga bisa menerima kamu dengan begitu baik? Ya kita nggak tahu ya. Yang kamu rasakan? Iya, yang aku rasakan ya terima dengan baik. Tapi kan kita nggak tahu yang di sana gimana. Ya pasti baik-baik aja lah semuanya lah. Kakak-kakaknya Azam, setelah kamu bercerai sama Kang Sule, tidak ada komunikasi, tidak ada video call dengan adiknya? Aduh. Itu bikin kamu sedih gak sih? Ya sedih ya sedih sih. Ya udahlah, jalanin aja, namanya juga hidup. Pasti ada ini apa? Ada naik turunnya. Apa ketakutan kamu untuk baby Azam? Bukan ketakutan sih, maksudnya ini ada adiknya loh. Aduh ya Allah. Seandainya kamu bisa menyampaikan permintaan kamu kepada kakak-kakaknya baby Azam, Iya. yang berhubungan dengan baby Azam, bukan berhubungan sama kamu, tapi berhubungan dengan adiknya, anak yang kamu lahirkan, baby Azam. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ya semoga di kesibukan-kesibukan kalian tetap harus ingat ada adiknya di sini gitu. Tapi kita yakin Natali, Kang Sule sebagai orang tua tetap akan dan memang harus memberikan yang terbaik bagi seorang baby Azam. Kita juga mau kasih lihat, ini ada momen-momen ketika Kang Sule bertemu dengan putra tercinta, baby Azam. Kita kasih lihat. Yang satu ini di mana ceritanya? Oh ini foto lama. Oh jadi baru diposting lagi, ini soalnya baru postingannya. Ya foto lama. Foto lama. Kamu ngelihat foto ini apa dalam pikiran kamu? Apa ya? Happy? Iya happy. Mohon maaf, ini sebelum bercerai. Sebelum bercerai. Ya happy aja liatnya. Ya pengennya happynya sampai sekarang gitu masih tetap ke adiknya gitu loh. Ke Azam masih tetap seperti ini. Yang kamu harapkan akan tetap seperti ini. Tapi sayangnya sampai dengan sekarang belum. Paling kangen sama siapa sih? Dari anak-anak. Aduh. Sama Ferdi ya? Iya. Karena kecil banget ya sama Natali ya. Masya Allah. Karena kalau lihat video-video sebelumnya, Ferdi tuh deket banget ya sama kamu. Terakhir kali pernah nggak Ferdi nyariin kamu gitu? No. Enggak. Paling sering stalker aja ini apa Instagramnya Ferdi. Kadang aku kalau dia lagi posting dia foto sendiri selfie, aku sering kasih love kayak gitu. Kita tahu kamu dekat sekali sama Ferdi. Ada momen kamu mau kemana Ferdi pengennya ikut. Minta dimasakin. Sering banget. Tiba-tiba Nggak tahu tiba-tiba kayak berubah. Nggak tahu lah. apa yang bisa membuat tiba-tiba dia berubah 180 derajat padahal begitu dekat sekali sama Natali saat itu? Dulu waktu pas sebelum masih nikah pernah nanya ke Ferdi, kenapa kamu kok beda sama Bunda? Tapi jawabannya dia cuma nangis terus peluk aku.
Apa yang mau kamu sampaikan untuk Ferdi? Kan selama ini juga udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Mungkin siapa tahu di lubuk hati Ferdi yang paling dalam dia juga merindukan sosok Natalie. Buat Ferdi, jaga diri baik-baik. Kalau ayah lagi main ke rumah bunda, ikut aja. Bunda juga kangen. Aduh. Sayang sekali pasti sama Ferdi. Tapi pernah nanya nggak sama Kang Sule? Kang Sule kan datang ke rumah ketemu Baby Azam. Pernah nanya nggak, kok Ferdi nggak ikut? Boleh nggak aku ketemu Ferdi? Pernah mempertanyakan itu. Waktu itu pas ayahnya lagi datang ke rumah, itu kan sempat video call Ferdi, video call tapi ngasihnya ke Azam nih, Ferdi nih Azam. Terus aku langsung tarik handphonenya Akang kan. Hai Ferdi. Dianya gimana? Ya dianya ya gitulah pokoknya, nggak bisa ngomong. Dianya sedih, bahagia, Nggak bisa aku ngomongin lah. Takutnya nanti kesimpulan aku takutnya salah. memang banyak hal yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Terkadang memang hanya hati yang bisa berbicara. Sesaat lagi kita akan mencari tahu dari hati seorang Natalie Holscher. Mata Hati segmen berikutnya hanya di Heart to Heart. Terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Luar kau tak. Kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Seorang Natalie Holscher, kamu tadi sempat bahas kalau kamu itu mengunfollow Kang Sule. Kenapa harus sampai di-unfollow? Ya biar nggak lewat-lewat aja di ininya, explore gitu loh. Kalau Rizky Febian kamu unfollow nggak? Enggak. Putri Delina? Iya, Kenapa? nggak apa-apa. Udah yuk move on yuk, yang lain yuk. Ya saya penasaran kalau Rizky nggak kamu unfollow, tapi kenapa Putri Delina kamu unfollow? Nggak apa-apa. Itu pilihan ya? Iya, Lebih damai, damai, tenang pikiran? tenang. Semoga demikian ya. Amin. Natalie Holscher. Kali ini kita akan memasuki sebuah segmen, namanya adalah Mata Hati. Ketika mata tidak bisa berkata, tapi hati bisa berbicara. Kami memiliki beberapa foto di sini. Nanti kamu bisa dilihat ada siapa saja di balik foto ini. Dan kami akan berikan pertanyaan sesuai dengan foto tersebut. Yang pertama, Wes, Kang Sule. Kang Sule. Dia apa nih pertanyaan apa gimana? Kita akan berikan Natalie Holscher pertanyaan. Oke. Apa momen paling berkesan dengan Kang Sule? Momen paling berkesan sama Akang ketika lagi bareng-bareng, lagi berdua gitu. Apa yang ingin kamu ungkapkan kepada Kang Sule? Akang dia adalah ayah yang baik untuk Azam. Yang ingin kamu sampaikan? Ya. Dia adalah ayah yang baik. Pesan untuk Kang Sule. Pesan untuk
Kang Sule, tetap ingat azam aja lah. Baik, kita akan beralih ke foto berikutnya. Dan foto kedua adalah Baby Azam. Baby Azam. Natalie Holscher, satu kalimat yang bisa menggambarkan Baby Azam untuk kamu. Aduh ya Allah, ini musiknya kenapa ya? Azam adalah anugerah terindah yang dikasih dari Allah untuk aku. Jadi gak salah ayahnya namain Azam, karena Azam itu artinya penguat. Jadi dia penguat aku, penguat ayahnya juga. Nah, kalau Azam tidak ada, apa yang kamu rasa sekarang akan terjadi sama kamu? Belum bisa sekuat ini kayaknya. Karena sesuai sama namanya, Azam itu penguat ya. Dia yang nguatin kamu akhirnya menghadapi semua permasalahan ini. Karena kalau permasalahan-permasalahan kemarin, setiap lihat Azam jadi yang ya udah gitu, lihat Azam senyum aja udah kayak lupa. Oke, ini foto terakhir. Lihat dan tatap baik-baik. Lucu ini. Siapa ini, Nat? Siapa ini? Aku. Gemes ya, Nat. Masih kecil. Kamu bahagia dengan hidup kamu? Are you happy with your life? Ya pasti ada inilah, pasti ada lika-liku. Jadi ketika ditinggal, kalau lihat kayak gini jadi keinget mama. Mama udah gak ada kan sekarang. Jadi pas mama meninggal ya dipaksa untuk ayo jalanin hidup ke depan. Seberat apapun. Jalanin. Ini putri kecilnya mama. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri yang selalu menjadi putri kecil bagi mama kamu? Natalie, anak yang kuat, anak yang mandiri, mau seberat apapun, mau ditimpa, mau diterpa apapun dia kuat. Natalie Holscher dalam Mata Hati. Terima kasih banyak Natalie Holscher sudah menjawab dan mencurahkan semua isi hati kamu untuk ketiga sosok ini, termasuk untuk diri kamu. Ya. Tapi kita juga berharap semoga Natalie Holscher bisa segera membuka hati untuk yang baru. Dan kita juga dengar bahwa kamu sekarang sedang dekat dengan seorang Frans Faisal, putra dari Bapak Haji Faisal. Betul? Gimana Teman coba? konten. Cuman konten. Oh jadi nggak benar beritanya? Enggak, temen konten. Dianya aja yang suka goda-godain. Tapi lihat, Atta Halilintar, Aurel, berawal dari konten, kemudian jadi manten. Wow. Ada kemungkinan ke sana? Temen konten. Berarti Orangnya asik, oke. memang recehnya tuh sama, jahilnya juga sama kayak aku. Baik orang. Begitupun keluarganya juga baik banget. So ini resmi menjanda Natalie Holscher dijodohkan dengan Frans Faisal. Sisi dari Frans Faisal yang kamu suka? Anaknya receh. bercandaannya receh. Anaknya receh. Jadi receh sama receh tuh makin receh jadinya. Berarti bukannya kalau receh sama receh jadi cocok gitu? Aduh. Receh dan receh ketemunya uang ribuan loh. Sejauh Cuman ini konten. gimana? Cuma konten ya, oke. Tapi kita dengar katanya Baby Azam sudah dekat dengan Frans Faisal, betul? Dekat. Sedekat apa? Sedekat konten atau di luar konten? Sedekat konten dan di luar konten. Oh, oke. Oke.
Oke, Natalie Holscher, seandainya kita tidak pernah tahu namanya jodoh, kamu akan dipertemukan dengan pria baru dalam hidup kamu, dalam hati kamu. Sosok pria yang bisa menaklukkan hati Natalie Holscher adalah pria yang harus seperti apa? Yang harus kuat dengan aku. Karena kan kalau anak pertama pasti rada tambeng ya. Jadi harus kuat dengan aku. Terus juga mandiri, pekerja keras juga, itu pasti. Sama apa ya? Ya paling bisa menerima aku, Azam dan adik-adik. Menerima kamu apa adanya, menerima kamu dan adik-adik kamu. Iya. Apakah Kang Sule adalah orang yang kuat dan bisa menerima kamu dan adik-adik kamu? Oh itu masa lalu sudahlah. Baik, masa lalu. Tapi namanya kehidupan, selalu ada masa lalu. Begitu juga bintang tamu kita berikutnya. Masa lalunya kurang lebih sama dengan Natalie Holscher. Dia bercerai dan juga sempat berhubungan dengan mantan suami dengan urusan anak, pertikaian. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Dan sudah hadir bersama kita di Heart to Heart, Wanda Hamidah. Selamat malam Mbak Wanda. Terima kasih Kak Wanda udah mampir di Heart to Heart. Terima kasih udah diundang. Semakin tenang? Alhamdulillah semakin tenang. Kemarin nggak marah-marah di Instagram ya? Mengeluarkan isi hati. Iya. Curhat ya? Marah-marah dan nangis-nangis. Marah-marah dan nangis-nangis. Makanya kalian sekarang akan mencurahkan sekarang juga udah di enggak. Heart to Heart. Iya dong, nggak apa-apa Nanti namanya pada juga manusia saatnya ya. Natalie juga udah enggak. Amin. Ya. Oh, udah enggak ya? Udah enggak ya. Kemarin masih panas-panas, sekarang udah enggak. Kita Aku ingat. juga sering curhat di sosmed. Kenapa? Kalau nggak di calling. Ya nggak apa-apa juga ya. Kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat ada satu tragedi permasalahan antara Wanda Hamidah dengan mantan suaminya ya terkait anak mereka. Memang saat itu Wanda Hamidah tidak bisa bertemu, memang hak asuh anak berada di Wanda Hamidah. Tapi saat itu memang saat berkunjung atau jam bersama dengan ayah dari anak tersebut. Mau dijemput tapi ternyata sulit untuk bertemu sampai ada satu kejadian ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini artikelnya. Sekedar mengingatkan kembali. Beberapa waktu yang lalu terjadi, kita boleh kasih lihat. Kasus perusakan rumah, Wanda Hamidah mohon doa agar damai dengan mantan suami. Doanya udah terkabul. Alhamdulillah. Doanya sudah terkabul. Kemarin sang mantan suami sempat melaporkan ke pihak kepolisian. Terkabul seperti apa, damainya seperti apa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Kita kembali lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Bersama dengan seorang Wanda Hamidah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Mbak Wanda ya, tidak bisa ketemu dengan anak, sampai akhirnya datang ke rumah mantan suami, terjadilah insiden yang katanya pengerusakan rumah. Sempat mau dilaporkan, bahkan memang dilaporkan. Tapi sekarang bagaimana? Boleh klarifikasi untuk kita semua? Alhamdulillah udah mediasi, udah damai. Dan kita sepakat untuk memberikan dan melakukan semua yang terbaik untuk Malakai. Jadi semuanya sudah baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Mantan suami mendukung apapun itu? Iya, jadi ya pokoknya kita berkomitmen untuk sama-sama menjadi orang tua yang terbaik bagi Malakai. Ada yang mau disampaikan untuk mantan suami? Ya semoga kita berdua bisa memberikan kasih sayang, waktu, dan segala cinta, energi, semuanya yang terbaik buat anak. Wanda Hamidah, kita berharap semoga selalu dibukakan pintu hati. Tapi mari kita berbicara dari hati ke hati. Kita akan mengajak seorang Wanda Hamidah untuk berpindah ke ruang hati, silakan. Kita akan cari tahu apa isi hati Wanda Hamidah dan juga Natalie Holscher. Terima kasih Karian dari Studio 1. Iya. Oke, kita sudah bersama dengan bintang tamu yang luar biasa. Ada Natalie dan juga Kak Wanda. Kita ada di segmen What If untuk Natalie Holscher. Jika ada kesempatan untuk balik ke masa lalu, apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu di masa lalu? Nggak ada sih, bersyukur semuanya. Jadi semuanya aku jadikan pelajaran hidup untuk ke depan. Semuanya akan dijadikan pelajaran untuk melanjutkan hidup ke depan ya. Iya Pak Aldi. Sama-sama Ibu Natalie. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Natalie ya.
jika berkesempatan untuk menikah lagi, hal apa yang akan kamu perbaiki? Lebih belajar untuk menerima dan sabar dan ikhlas, itu aja sih yang lagi aku pelajari. Oke, lanjut. Ya, makasih Pak. Sama-sama, Mbak Wanda, Bu. kan ketika kita berhijab dan pastinya kita misalnya posting di sosial media, ada orang yang pro, ada orang yang kontra, ada yang negatif, ada yang Pastinya, positif juga ya. tanggapannya. Nah, untuk orang-orang yang menanggapi secara negatif sampai bilangnya ini katanya nyari panggung, Mbak. Dengan Nyikapinnya apa? dengan berhijab seperti ini. Oh, Nyikapinnya tuh kayak gimana, Mbak? Mungkin kita bisa belajar gitu kalau ada komentar-komentar negatif kayak gitu. sebetulnya justru panggung itu lebih, ya mungkin panggungnya lebih banyak kalau nggak berhijab kali ya, gitu ya, karena kalau pakai kerudung kan lebih limited ya, lebih limited gitu. Jadi tapi memang kalau dari dulu dalam peristiwa apapun ya, nggak cuma kita bicara hijab dan lain-lain, aku memang tidak aku memang tidak, udah nggak terpengaruh sih sama komentar netizen lagi. Iya. Jadi aku mau jadi diriku sendiri dan memang apa yang aku lakukan selama ini memang bukan untuk memuaskan netizen gitu ya, atau Iya. memuaskan masyarakat. No, I did it for myself gitu, buat diri aku sendiri. Kalau aku nyaman aku lakukan, kalau aku nggak nyaman aku nggak lakukan. Jadi nggak berpengaruh banyak sih komentar netizen gitu. Jadi ya itu. Nah, Mbak, ini kan segmennya adalah what if, ya. Jika Mbak punya kesempatan untuk berbicara dengan masa lalu, Aha. siapa yang akan Mbak ajak bicara dan apa yang mau dibicarakan? Kita semua punya orang-orang yang kita cintai yang udah lebih dulu meninggalkan kita ya. Jadi kalaupun aku ingin mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, mungkin untuk adikku, aku punya adik almarhum Muhammad Zaki yang aku pengen, I will give my time more. Aku akan melakukan sesuatu yang untuk mengungkapkan rasa cinta aku lebih banyak lagi. Itu sih, gitu. Karena selama ini aku nggak merasa banyak mencurahkan waktu dan cinta aku untuk adik aku gitu. Aku tahu pasti rasanya sedih banget. Berarti kalau ada kesempatan mau meluangkan banyak waktu buat adik. Pasti aku yakin juga adik di sana selalu bahagia melihat kehidupan Mbak yang alhamdulillah sekarang juga jauh berubah lebih baik. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan selalu bisa lebih baik ke depannya ya. Amin, terima kasih. Amin. Pokoknya sukses buat Natalie dan Kak Wanda. Thank you so much sudah datang di Heart to Heart dan menyampaikan isi hatinya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi segmen What If Jika. Jadi kalau memang kita berandai-andai banyak banget Betul. kejadian-kejadian yang mungkin aja kita nggak pernah bayangkan akan terjadi di kehidupan kita atau sudah terjadi dan ingin sekali kita mengulang kejadian tersebut atau bertemu dengan orang-orang tersebut. Tapi ya apapun itu, melihat ketegaran dua orang wanita yang ada di sini yang berjuang untuk hidupnya dan juga anak-anaknya, salut, hebat, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan Kasih ya. tepuk tangan. Dan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siakan waktu dan selalu dekat dengan keluarga. Ya, jangan kemana-mana, tentunya semuanya tetap di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Kita kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Mbak Wanda Hamidah sempat berjuang dengan penyakit tumornya ya. Iya, 2010. 2010. Bagaimana caranya bisa survive, punya satu semangat untuk sembuh, yakin untuk sembuh, supaya bisa dibagikan juga untuk Sweetheart di rumah. Kita punya artikelnya, kasih lihat yang satu ini. Nah, ini dia kisah Wanda Hamidah idap tumor payudara, akui sempat shock saat lakukan pemeriksaan medis. Berarti ini nggak diduga-duga ya, Mbak?
Enggak. Gimana tuh Mbak? Karena aku ngerasa pola hidup sehat, pede dong gitu. Kalau gue udah sehat, rajin olahraga, makan sehat, enggak lah gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ternyata memang cancer itu nggak pandang bulu sih ya gitu. Siapapun bisa kena. Ketika medical check up tiba-tiba baru tahu. Baru tahu, kok di reference ke onkologi payudara ya gitu. Jadi kaget juga sih. Ya. Waduh, deg-degan. Itu titik terendah bagi seorang Wanda Hamidah salah satunya? Salah satunya ya. Apakah itu yang pada akhirnya membuat seorang Wanda Hamidah lebih dekat dengan Sang Pencipta, memutuskan berhijrah dan juga berhijab? Salah satunya gitu. Aku udah dikasih banyak cobaan ya. Ya semuanya proses ya. Cobaan beberapa cobaan yang membuat aku di titik terendah dalam hidup aku gitu, dan bisa keluar dan survive dari titik terendah itu, yaitu tadi rasa syukur aku ya. Aduh, Allah baik banget, Allah maha baik gitu. Jadi ya udah, apa ya yang aku bisa, aduh pengen gimana ya, kalau kita kan orang baik sama kita kan kita ingin menyenangkan hatinya. Pasti. Gitu pasti kan. Jangankan gitu sama pacar aja, sama suami, sama orang tua, pasti kita pengen menyenangkan hatinya, apalagi sama Allah. Do the best ya. Yes. Baik, terima kasih banyak Wanda Hamidah. Natalie Holscher, ini masih berhubungan dengan berhijrah, berhijab, menjadi lebih baik. Dalam hati seorang Natalie Holscher, apa yang membuat hati kamu dibukakan pintu hatinya untuk menggunakan hijab? Padahal kita tahu bahwa sebelumnya cukup bertolak belakang, hidup di dunia malam sebagai seorang DJ. Pekerjaan, jelas pekerjaan, tapi kan membutuhkan waktu yang sangat luar biasa juga. Proses ya, semua itu proses. Jadi belajar untuk menjadi lebih baik aja ke depannya. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu berhijab dalam hati kamu? Lebih tenang, pembawaan juga lebih tenang, dan apa ya, kita mau melakukan sesuatu juga kita memikir 2 kali. Tapi sempat takut kehilangan job karena berhijab. Nah, kita tahu rezeki sudah ada yang mengatur. Betul. Ya kan? Bahwa burung saja di luar sana sudah ada yang memberi makan. Yes. Tuhan sudah memberi makan. Sempat ada ketakutan manusiawi sekali sebenarnya. Kalau ketakutan enggak ya, sama sekali enggak. Cuma kalau sempat kemarin itu bukan ketakutan kehilangan job, tapi iman aku lagi terombang-ambing kemarin itu. Jadi kuat nggak ya, iman aku kuat nggak ya, karena memang udah lagi berantakan banget aku kemarin. Ya, Natalie memutuskan berhijab itu sebelum atau sudah menikah dengan Kak Sulam? Sebelum menikah dengan Sebelum menikah udah berhijab ya? Kamu sempat tadi bilang hati seperti terombang-ambing. Kenapa sempat memutuskan untuk hampir membuka hijab kembali? sempat hampir. Sekarang aku ngerasa sakit, kecewa, semuanya itu. Tapi setelah aku pikir-pikir dan memang aku banyak tanya sama Ustadz, jangan terlalu mendewakan manusia. Balik lagi, kita semua balik lagi ke yang di atas. Semua udah ada yang atas. Nah ini balik lagi ke Mbak Wanda Hamidani, dan seperti yang kita tahu juga Mbak Wanda ini adalah mantan anggota DPR. Kita mau minta Mbak Wanda menanggapi artikel yang berikut ini nih. Ada artikel anggota DPR kerja 5 tahun pensiun dibayar APBN seumur hidup. Ini benar Mbak Tapi? Benar. Oh ini benar Ya. beritanya? Oh. Jadi kayak anggota DPR RI ya, bukan DPRD. Karena aku DPRD dan nggak ada pensiun. Ya. Jadi memang menurut aku sih nggak tepat ya. Kurang tepat? Kurang tepat ya. Karena? Menurut aku mendukung anggota DPR RI itu nggak usah mendapatkan pensiun Seumur hidup. seumur hidup gitu, karena mengingat I'm sorry to say, karena tunjangan dan gaji mereka udah jauh lebih besar, beda sama PNS yang memang gajinya mungkin Oke. kecil atau biasa aja. Ya. Sebuah pemikiran dari seorang Wanda Hamidah. Kami ucapkan terima kasih banyak, tentu saja juga untuk seorang Natalie Holscher Terima kasih, yang sudah Natalie. membuka hati malam hari ini. Wanda Hamidah, Natalie Holscher.
Kita tentu saja mengucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini sudah hadir ke studio kita. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari mereka berdua, bukan hanya mereka berdua, barangkali Anda dan saya dan juga Fadi beserta Aldi Taher, kita semua yang ada di sini tentu saja memiliki masa lalu pastinya. Betul. Tapi masa lalu mengajarkan kita satu hal. Apa itu? Semua yang terjadi hari ini lahir dari keputusan di masa lalu. Hati-hati membuat keputusan, buatlah keputusan dengan sepenuh hati. Kita akan kembali Sabtu dan Minggu pada pukul 20.30 hanya di Trans TV. Heart to Heart, Curahkan isi hatimu. Sampai jumpa.